Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, puji Tuhan, Om Swastiastu, salam kebajikan, Ong Ulun Basuki Langgeng. Terima kasih kepada para hadirin, para wanita yang luar biasa hari ini, yang telah sudi dan berkenan hadir di studio Denada Musik Studio di Desa Lembeni, Kecamatan Tempeh, dalam rangka memperingati bulan Kartini. Jadi hari ini kita akan mengangkat tema wanita-wanita di garda depan. Telah hadir di sini di studio wanita-wanita yang luar biasa, yang patut dibanggakan oleh Kabupaten Lumajang. Ada di sini Ketua KPU, Komisi Pemilihan Umum, Mbak Yuyun Baharita. Beliau sudah hari ini memimpin Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lumajang. Ada juga di sini yang mungkin pemirsa sudah tidak asing lagi, hanya karena agak ditutup masker jadi bisa kayak Zuru. Penasaran orang hari ini, Bunda. Siapa beliau? Di sini ada Bunda Ratu, seorang businesswoman, seorang wira swasta yang patut kita banggakan bagi orang Lumajang, yang tentu saja sering mewakili Jawa Timur di pentas nasional. Bunda Ratu Talas dari Senduro. Dan juga ada di sini ada Ibu Wasil Murodah ini seorang aktivis yang luar biasa. Semangatnya patut kita acungi jempol bagi kita. Beliau hari ini adalah seorang wakil ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga di samping saya seorang budayawan, ada Mbak Tuti Pusparini, nama panggilannya Mbak Itut ya. Beliau ini konsisten di jalur yang namanya seniman tradisional, yang mengangkat tari-tari tradisional di Lumajang. Untuk perkenalan lebih lanjut mungkin nanti biar sendiri-sendiri, karena pemirsa kita, para netizen yang terhormat, sudah tidak mungkin penasaran, sudah tidak tahan ingin menyapa beliau-beliau semua. Mungkin hari ini kita akan membahas mengenai bulan Kartini. Apa sih yang akan dibicarakan di bulan Kartini? Seperti itu ya Bunda, Ibu-ibu sekalian. Bulan Kartini diperingati karena ada seorang pejuang wanita, pejuang ide-ide wanita bernama Raden Ajeng Kartini. Beliau punya ide-ide yang luar biasa. Dalam surat-suratnya terhadap seorang bernama Rosa Abendanon. Jadi saat itu tahun 1900-an, R.A. Kartini itu adalah perempuan yang luar biasa cerdas, yang dipunyai oleh salah satu kabupaten di Rembang. Dan beliau kemudian sebenarnya mendapat beasiswa ke negeri Belanda karena dibantu oleh Nyonya Abendanon. Nyonya Abendanon ini dulu adalah suaminya menjabat sebagai seorang, kalau sekarang, Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena surat-suratnya, Nyonya Abendanon ini kemudian 10 tahun setelah Kartini meninggal membukukan surat-surat Kartini dan kemudian diberi judul Tot Duistener Dotlich, dari gelap ke terang, atau diterjemahkan lagi menjadi habis gelap terbitlah
terang. Karena tulisan-tulisannya, pemikiran-pemikirannya dari Raden Ajeng Kartini, wanita Indonesia mulai tidak hanya berangkat, tetapi berjalan dan berlari untuk mengejar ketertinggalannya terhadap derajat kaum lelaki. Barangkali itu sekilas tentang Bulan Kartini. Tapi perlu diketahui saudara-saudara, para penonton, para netizen yang terhormat, Nusantara, Indonesia adalah suatu bangsa yang luar biasa. Kata Bung Karno, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, itu adalah gugusan daripada bukan hanya kata-kata geografi, tapi punya kesamaan nasib dan sejarah. Kita perlu ketahui banyak wanita-wanita hebat pada masa-masa yang lampau di Nusantara atau Indonesia sebutan pada masa lalu. Ada di situ seorang bernama Ratu Sima. Beliau menjadi penguasa di kerajaan bernama Kalingga pada tahun 650 dan dikenal sebagai seorang raja yang adil. Sampai rakyatnya menyentuh yang namanya barang orang lain dihukum, termasuk anaknya juga dihukum. Itu luar biasanya ketika seorang penguasa wanita yang adil berkuasa. Nah, kemudian dari kerajaan Kalingga ada seorang putri penguasa di kerajaan Mataram bernama Pramodawardhani yang kemudian mendirikan sebuah monumen besar bernama Borobudur pada tahun 850. Kemudian sejarah bergulir, ada seorang bernama Pendedes sang Pratnya Paramita pada tahun 1200-an di kerajaan Singasari. Beliau dari dua suaminya, dua-duanya menjadi penguasa. Bagaimana hebatnya seorang wanita dalam mensupport, tidak dari belakang tetapi saling melangkah bersama. Kira-kira begitu ya Bunda ya, ibu-ibu sekalian. Dan terkait juga nanti bisa dalam politik, dalam bisnis ada yang namanya seorang besar bernama Ratu Kalinyamat, seorang penguasa besar dari Jepara, putra Sultan Trenggana. Beliau adalah seorang pedagang dan penguasa besar yang kemudian tahun 1574 mengirim 4.000 armada perang menyerang Portugis di Malaka. Itu sejarah hebat para wanita Indonesia. Dan khusus Lumajang ada seorang yang cantik jelita bernama Nararya Kirana, seorang penguasa Lumajang pada tahun 1255 yang hari ini terus orang Lumajang terus mengingat bagaimana kehebatan Nararya Kirana dalam membuat sebuah keraton bernama Lumajang dan sampai sekarang masih terus berdiri dan terus akan berkembang. Oleh karena itu di sini telah hadir 4 orang wanita tangguh, wanita-wanita di garda terdepan sebagai seorang penerus Nararya Kirana. Untuk lebih lanjut, mungkin di sini kita akan langsung saja kepada narasumber kita, Bu Tuti Pusparini. Monggo bisa dijelaskan bagaimana nantinya perkenalan dulu kepada para pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya dari seni budaya. Nama saya Tuti Pusparini, villa dancer Candipuro. Saya berkecimpung di dunia tari tradisional. Alamat saya di Candipuro. Monggo yang mau pinarak di Candipuro. Tujuan saya untuk
di bidang seni budaya ini, khususnya di tari, untuk mengangkat suatu budaya yang ada di Lumajang ini. Biar tujuan saya biar anak-anak didik kita nanti bisa tahu, oh ini sejarahnya tentang kerajaan yang ada di Lumajang ini. Seperti itu, Bapak. Saya itu heran karena dalam bidang seni, dalam bidang budaya itu banyak orang bergelut di bidang seni-seni modern. Tapi kenapa yang membuat Mbak Itut ya panggilannya kok bisa konsisten di bidang seni itu? Adakah yang menggelitik atau adakah karena ingin meneruskan perjuangan Arya Kirana itu atau bagaimana? Sebetulnya saya dulu gini ya, cerita dari awal enggak apa ya Pak ya. Saya awalnya dulu itu dari ala-ala aja, ala-ala suka nari aja. Itu bukan tari tradisional, saya awalnya tari-tari modern. Karena zaman dahulu kala itu sanggar tari nggak ada, kayak seperti sekarang ini Bapak ya. Kalau sekarang kan banyak sanggar-sanggar yang ada di mana? Di Lumajang, di Candipuro, di Lumajang juga banyak sudah. Kalau tujuan saya untuk kenapa kok saya suka ke tradisional, itu sukanya saya saya dari kuliah. Mulai dulu saya nggak suka tradisional. Nah, terus ternyata saya mendalami siapa lagi kalau bukan saya. Feeling saya seperti itu Pak. Siapa lagi kalau bukan generasi penerus yang untuk menciptakan sebuah tarian-tarian yang ada intinya ada ceritanya mengenai situs-situs Lumajang itu, seperti itu. Itu Mbak itu tidak merasa, waduh, saya mendalami seni-seni tradisional kayaknya minder atau apa melihat perkembangan teknologi sudah maju ke tingkat 4.0 hari ini. Kok Mbak itu malah kembali ke zaman Arya Kirana. Nah ini kan agak terbalik, agak aneh ini. Kira-kira apa? Kalau menurut saya itu Pak, saya ya kata orang ya, mungkin tamparan apa omongan itu saya tidak hiraukan, tapi tujuan saya ya satu, untuk mengangkat aja biar anak-anak didik kita nanti bisanya oh ini ceritanya, jadi nggak mati segitu aja gitu. Sekarang banyak tradisional untuk modern, tapi siapa lagi kalau bukan saya yang untuk anak-anak kita nanti yang untuk meneruskan sejarah-sejarah ini gitu. Seperti itu Pak. Iya, kira-kira dalam berkarir untuk mengarang sebuah tarian atau koreografi yang berkesan bagi seorang Mbak Itut itu apa? Pernah mengarang sebuah tarian apa yang paling berkesan? Barangkali bisa menjadi satu pengetahuan bagi para pemirsa atau netizen sekalian di sini. Betul. Untuk mengarang tarian itu mungkin kalau menurut saya ya gampang-gampang sulit ya Pak, tapi dari niat kita sendiri. Untuk mengarang tarian saya juga harus ke tokoh-tokoh masyarakat yang harus tahu intinya cerita itu. Cerita misalnya saya dulu di Gedong Putri ya Pak ya. Mungkin saya datang, mungkin Bapak dulu lupa ke saya. Waktu saya kuliah itu, saya karya saya pertama itu Gedong Putri, tari Candi Gedong Putri itu. Nah itu aja saya masih cari ini apa intinya sih. Gedong Putri itu benar-benar ada, terus gimana, terus dari kerajaan mana. Nah itu Pak. Untuk membuat tarian seperti itu saya harus melangkah dulu ke tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Jadi tetap memakai satu riset ya, penelitian bahwa tarian ini nggak bisa juga seniman misalnya tradisional mengarang sebuah tari tentang Arya Kirana, tentang seorang penguasa perempuan atau apalah itu dengan agak lewat mimpi gitu, lewat dongeng nggak bisa ya? Nggak bisa. Kadang-kadang kita cuma feeling aja Pak, feeling ya. Feelingnya enggak, harus kamu ngangkat ke itu enggak. Feelingnya gini, siapa lagi yang mau meneruskan kerajaan-kerajaan ini kalau bukan kalian semua ini. Jadi itu yang Pak ya, yang di hati saya itu muncul, iya. Saya memang tradisional itu agak ya Pak. Kalau diceritakan itu malu. Kuliah aja saya dulu paling mungkin nilai itu terendah. Karena saya bukan dari sanggar ya Bu ya, bukan dari sanggar. Jadi pokoknya saya percaya saya akan mengangkat tarian. Terus saya tanya-tanya waktu kuliah gimana sih caranya mengangkat tarian itu ya itu Pak, ke tokoh-tokoh masyarakat yang tahu ceritanya gimana. Itu aja enggak harus ke
juru kunci, itu saya harus mendatangi seperti itu. Oke, barangkali para netizen atau pemirsa sekalian mendengar cerita kisah sukses atau kisah konsisten seorang Tuti Pusparini dari Villa Dancer, tapi nun sewu ya Mbak ya, Nggih. ya Mbak itu saya pernah dengar bocoran nih, gitu ya. Jadi dengar gitu kan. Mbak itu sukses di tari tapi gagal jadi guru. Bener enggak itu kira-kira? Betul, Pernah Pak. gagal atau berhenti jadi guru itu? Betul. Kalau melihat cerita-cerita dulu pasti kan ada ceritanya yang pasti susah ya Bu ya. Itu sebenarnya saya sudah sukwan itu selama jadi guru sukwan ya Pak GTT hampir 7 tahun. Tapi di hal itu gini, mungkin ada hal satu pribadi yang menurut saya karena saya juga seorang single parent ya. Jadi gimana pun saya harus tetap memperjuangkan anak-anak saya biar jadi jadi orang, jadi misalnya jadi orang yang sukses lah berkarir seperti itu. Ternyata dengan kesibukan saya waktu ngajar itu ya disuruh milih salah satu wira swasta atau ngajar. Saya sudah bingung itu Pak, bingung kenapa saya harus pilih seperti ini, harus disuruh milih. Kalau memang saya toh mau nggak jadi sukwan katanya bayarannya kecil, gajinya kecil, nggak mungkin saya lakukan sampai 7 tahun. Ternyata itu ada pilihan seperti itu ya gimana pun Pak. Jadi saya harus memilih salah satu karena disuruh milih salah satu kan gitu. Jadi saya mendalami di tari itu sudah. Jadi benar-benar merasakan gagalnya menjadi seorang guru ya. Sangat. Betapa bahagianya menjadi guru. Iya, walaupun gajian ya mungkin minim sekali tapi itu sudah saya dengan ikhlas untuk Ya. memberikan ilmu saya ke anak-anak didik saya dulu. Tapi dengan menjadi wira swasta koreografer atau seniman tari, nama Tuti Pusparini menjadi lebih dikenal di Insya Allah, Lumajang ya. Insya Allah itu. Barangkali itu sedikit nanti kita akan bisa perdalam dari segi budaya, mungkin sedikit dari segi politik. Sekarang di sini hadir Mbak Ibu Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Bu Yuyun Baharita. Beliau ini seorang wanita yang luar biasa. Kalau kita lihat ketegasannya ini hampir mirip Ratu Sima. Jadi kalau main-main, teman-teman atau yang lain-lain bisa dilabrak sama beliau. Urusannya kalau sama Bu Yuyun Baharita ini ketua-ketua partai. Nah, mungkin bisa cerita sedikit bagaimana kok bisa nyasar menjadi seorang ketua Komisi Pemilihan Umum yang notabene itu wilayah laki-laki itu. Monggo. Oke, baik, terima kasih para hadirin semuanya, terutama para netizen yang mungkin mengikuti baik media YouTube dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya pada saat ini kami patut berbangga karena kita masih dipertemukan di bulan yang merupakan bulan di mana lahirnya sosok pejuang perempuan, tepatnya di bulan April demikian. Ada sosok pejuang perempuan yang sudah tidak asing bagi kita semua, yaitu Ibunda kita Kartini. Terima kasih pada malam hari ini kita bisa mengadakan kegiatan meskipun mungkin dalam skala kecil, sehingga kegiatan-kegiatan atau mungkin hari lahirnya beliau bulan Kartini itu tidak hanya diperingati seremonial, mungkin upacara dan sebagainya, pagelaran seni dan sebagainya. Jadi saya pikir ini ada sebuah kegiatan atau hal yang sangat positif, terutama bagi perempuan-perempuan di era saat ini. Terima kasih moderator, mungkin memperkenalkan saya Yuyun Baharita. Kebetulan saya saat ini sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
Sebetulnya berbicara perjalanan singkat saya itu bukan waktu yang pendek atau mungkin bukan hal yang tiba-tiba saya bisa nyantol di KPU. Ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa menurut saya karena kami dilahirkan dari sosok mungkin di dunia pergerakan sebetulnya gitu. Jadi kami dari awal dulu lulus sekolah atau studi, sebetulnya kalau berbicara studi, saya merupakan orang yang gagal loh itu. Karena dalam kurun waktu yang namanya pada era itu reformasi, kita itu sepertinya ketarik oleh sebuah magnet perjalanan era reformasi. Bicara pendidikan, sehingga bisa dikatakan studi kami itu bisa dikatakan gagal. Sehingga kami baru beberapa waktu bisa menyelesaikan itu. Saya lebih tertarik ke dunia-dunia yang mungkin bisa dikatakan ada berbau-bau politik begitu. Meskipun tidak terjun secara langsung gitu ya. KPU adalah sebuah institusi bisa dikatakan bukan institusi politik, tapi mau tidak mau yang diurusi itu adalah urusan politik begitu. Wasitnya para politisi ini. Kurang lebihnya begitu itu. Jadi awalnya banyak yang meragukan begitu ya. Banyak yang meragukan karena kan kalau kita melihat kami sebagai sosok perempuan itu mungkin sudah ditakdirkan dengan feminisme begitu. Kalau urusan politik mohon maaf, jadi perempuan yang terjun ke dunia sana bisa dikatakan masih tabu. Masih tabu. Nah dari hal-hal seperti itu rasa penasaran mungkin yang pertama gitu ya. Jadi rasa penasaran sehingga kami mencoba. Terus kami ikutin perjalanan-perjalanan. Waktu itu sebetulnya entah mungkin karena kami lahir di era reformasi tahun 99 sehingga mungkin mindset kita kalau mungkin dibuat priorisasi atau mungkin dibuat stratifikasi itu lebih banyak oleh tercampuri urusan-urusan reformasi sehingga itu mau tidak mau akan menjadi sebuah magnet bagi kita untuk belajar, kepingin dan lain sebagainya. Akhirnya keterusan sampai dengan di periode KPU periode terakhir ini gitu. Nggih. Kita melihat KPU periode Bu Yuyun ini kan ya agak ini ya cukup menegangkan kemarin, terutama zaman Pilpres ya. Bagaimana antara yang satu dengan yang lain ya. Barangkali nanti juga terus ini saya tidak bayangkan itu Bu Yuyun yang seorang perempuan ya, menghadapi pemilihan umum baik pilkada maupun pilpres atau legislatif itu pernah punya cerita enggak terkait antara politisi yang satu dengan yang lain yang sama-sama laki-laki barangkali yang punya power politik yang agak kuat itu, tapi Bu Yuyun juga harus mampu meredam beliau punya cerita enggak mungkin bisa dibagikan kepada para netizen perempuan generasi yang akan datang ini? Iya, saya pikir setiap perjalanan manusia asam, manis, pahit, getir itu pasti ada begitu. Seperti halnya dengan pribadi saya, termasuk mungkin di lembaga atau institusi yang kami naungi begitu ya. Jadi rasa yang seperti yang saya sampaikan tadi, rasa pahit, rasa manis itu mesti kita pernah ngalami. Kalau mungkin saya sampaikan secara vulgar, saya pikir bukan pada tempatnya begitu ya. Tapi kembali lagi kepada prinsip begitu ya. Meskipun kita perempuan dilahirkan sebagai sosok mungkin yang dari takdirnya kita feminim, tapi kalau sudah masuk ke ranah itu paling tidak kita harus bisa memposisikan diri begitu ya. Rasa feminisme itu menurut saya ditanggalkan dulu begitu. Jadi rasa mungkin leadership kita, rasa mungkin kemampuan kita dalam urusan itu harus bisa menyelesaikan begitu ya. Apalagi saya melihat teman-teman KPU, jangankan yang wanita, yang perempuan, yang laki-laki itu kadang-kadang kalau lagi situasi kontestasi itu dijaga oleh Aju dan dijagain, tapi kadang-kadang kalau Bu Yuyun ini kadang-kadang keluar dari protokoler ini. Nyetir sendiri ini kadang. Ini yang bingung itu pengawalnya kadang-kadang sama pengawal kadang-kadang gimana? Sering ditegur nggak Bu Ketua KPU? Saya adalah sosok pribadi yang mungkin sudah dari sananya itu
tidak bisa diatur mungkin ya. Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip mungkin salah satunya jiwa mandiri saya begitu ya. Jiwa mandiri saya tidak bisa tergantung mungkin, tidak bisa tergantung oleh sesuatu yang dalam tanda kutip tadi itu. Saya punya prinsip, selama saya mungkin bisa menyelesaikan, insya Allah akan saya selesaikan sendiri begitu. Saya selesaikan sendiri, termasuk hal-hal yang mungkin bersikap protokoler atau apa, asalkan saya punya ukuran begitu, punya batasan begitu. Yang pasti jangan sampai kita keluar dari koridor yang sudah ditentukan. SOP-nya itu ada. Mungkin hanya masyarakat atau publik yang mungkin menilai atau melihat dalam kulit luarnya begitu. Tapi memang kembali lagi ke prinsip saya, selama saya mungkin bisa menyelesaikan urusan apapun itu pasti saya selesaikan sendiri. Mungkin itu ya, mungkin yang ada sebagian publik yang melihatnya begitu. Gitu. Tidak banyak orang, apalagi wanita yang punya keberanian. Dan hari ini memang wanita-wanita yang di sini ini sudah terpilih semua, ini teruji oleh zaman. Amin. Dulu perlu diketahui. Pada periode sebelumnya Bu Yuyun ini pernah menjadi KPU juga. Pada saat itu Lumajang diberhentikan 2 komisioner. Banyak cerita tentang KPU tahun 2013 kayaknya seperti itu. Tapi kepada netizen pemirsa, karena di sini ada banyak narasumber, nanti kita lanjutkan ya. Baik, Bu Ketua KPU ya. Terima kita kasih. Lanjutkan ke yang lain biar penasaran itu netizen sekalian. Nah, hari ini kita, kalau tadi kita berdiskusi, kita menggali terkait kepiawaian seorang wanita dalam mengemudikan lembaga yang sangat sakral bernama Komisi Pemilihan Umum yang sifatnya politis. Barangkali ntar lagi kita minta satu cerita yang luar biasa dari seorang wanita yang ada di garda depan dalam bidang bisnis. Saya jadi ingat ada satu cerita, dulu ibunya Sunan Giri bernama Nyai Pinatih. Beliau adalah seorang businesswoman di Gresik, dan luar biasa Bu Nyai Pinatih ini dalam cerita menguasai bandar di Gresik, dan juga Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ini hidup pada tahun 1574 karena para penguasa Jawa saat itu kalah dengan Portugis. Tahun 1574 Ratu Kalinyamat yang punya banyak armada dagang saat itu menyerang Portugis. Armada dagangnya disulap 4.000 kapal dagang Ratu Kalinyamat, kemudian disulap menjadi armada tempur melawan kekuatan Portugis di Malaka. Dan hari ini ada seorang Ratu Kalinyamat muda penerus beliau bernama Bunda Ratu Talas dari Senduro. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, saya ucapkan selamat malam. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang seperjuangan dengan saya, bahwa hidup ini tidak ada kata menyerah, yaitu apapun selagi kita bisa, apa kata Bu Yuyun tadi, itu tidak akan melibatkan orang lain. Jadi kemana kita mau pergi, kalaupun tidak ada siapa-siapa, kita bisa pergi sendiri, nekat. Dari kecil sampai sekarang memang orang-orang nekat. Saya sama dengan Bu Yuyun, jadi ndak kena diatur apa jari awake dhewe gitu. Jadi sering juga saya ditegur, Bunda sama siapa ke sini? Sendiri. Di Banyuwangi juga seperti itu, di Jember juga sendiri gitu. Jadi memang itu kelebihan dari kita-kita ini.
yang tidak dimiliki wanita-wanita lain. Berarti nekat tidak bisa diatur pangkal kesuksesan ya Bunda. Iya. Tapi ada kisahnya Pak, Oh iya, ada kisahnya, gimana? yaitu kenapa berani? Karena saya dulu kepingin sekolah, tidak bisa sekolah. Maaf, pendidikan saya minim. Kepingin sekolah, tidak mampu. Orang tua membiayai. Terus, dan yang kedua, orang kalau nggak punya itu tidak ada harganya Pak. Jadi mencibir, semuanya mencibir. Dan saya bisa berani begini juga sering diejek teman-teman gitu Pak, waktu sekolah itu dulu. Jadi mulai kecil saya punya pemikiran bagaimana saya bisa jadi orang yang tidak merepoti orang lain, dan kehidupan ini jangan sampai ke anak saya gitu Pak. Kesusahan Nelongso, Suloyo itu sudah ada di saya semua. Jadi itu menurut saya pelajaran berharga bagi saya. Jadi saya bisa berjuang, dan saya cocoknya di pertanian. Ternyata itu saya geluti macam-macam bidang dulu tuh Pak. Ini tidak cocok. Pernah jual bakso ya tidak laku. Pernah jual sayur tidak laku. Mebelan itu habis sak rumah-rumah saya Pak. Diakali karena saya punya hati tidak tegoan. Yang ngakali saya orang punya duit. Jadi dimanfaatkan saya. Tahun 99 itu saya jual rumah saya Pak, untuk nembelongi utangnya orang banyak. Jadi saya ndak ada semangat, ndak ada patah semangat, ndak ada. Aku harus maju dan maju. Sampai keluarga saya sendiri, kamu ini salah, kamu ini ndak salah ini. Akhirnya saya mencoba mengikuti bapak saya. Bapak saya ikuti menggeluti di bidang tales pada tahun 2000 Pak. Baru tahun 2000 ya? Tahun 2000, 9 bulan saya enggak punya rumah. Nah, kok pemikirannya ngikuti orang tua di bisnis tales, padahal dagang bakso, dagang ini sudah hancur. Kok malah ngikuti bidang tales? Yang kita ketahui kan tales itu pada saat itu ya Bunda ya, mohon maaf, yang namanya singkong itu sudah image-nya sudah orang nggak mau, apalagi tales. Iya. Kok ini wanita yang agak nyeleneh ini. Betul sekali. Pada waktu itu tales itu orang nggak melirik. Itu juga punya cerita besar saya tentang tales. Sopir saya suruh muat tales itu nggak mau Pak. Karena satu berat, yang kedua pakannya celeng katanya. Makanannya babi hutan. Babi gitu. hutan ya. Ya, tapi itu untuk menggerakkan hati saya, berarti saya harus beli armada sendiri besok, begitu Pak ya. Ya, Jadi ya. ada perencanaan Ya, itu. ya. Terus pada waktu itu bapak saya ikuti. Pada tahun 2004 sampai 2006 bapak saya itu saya mulai terjun langsung karena usia bapak saya sudah lanjut. Jadi saya yang sosialisasi kemana-mana, itu pun sosialisasi tidak dipercaya karena saya tidak punya apa-apa gitu Pak. Jadi yang namanya perempuan tangguh, saya tidak menyerah Pak. Kalau ketua KPU sosialisasi enak ya Bunda ya. Jadi semuanya sudah menyambut. Kalau Bunda Ratu di masa lalu sosialisasi nggak ada orang lihat. Ya, tidak dipercaya, dicibir. Tapi alhamdulillah sekarang petani saya sudah ada hampir 37.000 petani. Luar biasa. Itu di 7 kabupaten Pak. Tepuk tangan nih, 37.000 petani, bayangkan. Iya. Saya bayangkan aja tidak bisa 37.000 petani Bunda. Iya. Dan kenapa saya bisa berhasil? Jadi memang
saya punya prinsip sendiri, Pak. Jadi pertanian Tales ini saya bangun dengan kasih sayang. Kalau kata Pak Kiai itu ruhama bainahum, saling menghamparkan kasih sayang. Kalau di saudara-saudara saya ada kasih gitu. Jadi saya bangun dengan kasih sayang. Itu yang membuat saya bisa besar seperti ini, Pak. Yang dimaksud kasih sayang itu apa, Bunda? Barangkali setiap orang petaninya itu bagaimana? Kasih sayang itu begini, Pak. Maaf ya, kalau di orang lain prinsip ekonomi itu kan dipakai ya, Pak ya. Betul, betul. Kalau saya sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu proklamasi itu kan menghapuskan penjajahan di muka bumi, kan begitu ya Pak ya. Jadi saya meminjami uang ke orang-orang sampai dengan ratusan juta itu tanpa bunga, Pak. Luar biasa ini tanpa bunga. Jadi itu yang bisa membuat saya seperti ini. Dan saya itu percaya kepada semua orang, tidak pernah punya rasa negatif, tidak pernah punya suudzon jelek gini tidak pernah. Jadi ayo kita kerja bersama-sama, ayo kita besar bersama-sama, kita untung sedikit ya sedikit, besar ya sama besar. Semua anak buah saya di Pertalesen sudah merasakan bagaimana kerja dengan Ratu Tales ini. Tapi maaf, kalau ratu-ratu yang lain kan cantik Pak ya. Kalau Ratu Tales yang namanya ratu hutan ya Pak ya. Sederhana. Sederhana tapi itu, anak buahnya banyak ini. Iya. Iya Pak. Dan sampai saat ini pada tahun 2016 saya kerjasama dengan satu pabrik yang ambasadornya Raffi Ahmad. Oh, luar biasa ini. Yang mengisi outlet minimarket 11.000 Alfamart se-Indonesia, se-Indonesia. Pak. Jadi saya mewakili wanita Lumajang. Wah, ini tepuk tangan ini. Mewakili jadi pendidikan tidak membuat saya takut untuk maju. Jadi kita bisa belajar kepada mereka-mereka yang pinter, contohnya kayak saya ketemu Bunda Wasila, ini belajar, ketemu Bunda Yuyun, Bunda ini kan harusnya pengalaman kalau saya, Pak. Bunda Ratu ini sudah punya petani 37.000 petani, terus kerjasama dengan 11.000 Alfamart dengan Mas Raffi Ahmad gitu. Ini ya, kan wajahnya pastinya sudah sering terlihat menjadi motivator. Kalau ada, saya melihat kok nggak pernah ada motivator seorang Bunda Ratu, khususnya yang di banner-banner di Lumajang. Ini gimana sih? Kok motivatornya kadang-kadang bukan orang bisnis kadang-kadang? Kalau saya masalah motivator Pak ya, pernah di CNN, juga di CNN Heroes Bu, dan juga alhamdulillah tahun 2020 nominator Kalpataru. Alhamdulillah. Mewakili wanita-wanita Lumajang. Jadi saya terima kasih Bu Yuli dan disupport juga Pak Nur Hayati, disupport Ketua LMD Awono Lestari, juga perhutani dan kehutanan di Kabupaten Lumajang. Luar biasa ya. Jadi ini Lumajang punya cerita ya Bunda ya. Bagaimana Lumajang itu dapat dikatakan bisnis saya susah. Jangankan yang perempuan, yang laki saja, orang laki-laki kalau sudah ngomong Lumajang mau bisnis sudah agak frustasi juga itu. Tapi di antara sekian banyak bisnismen ada seorang permata bernama Bunda Ratu Tales yang luar biasa. Barangkali ini untuk Lumajang. Untuk selanjutnya barangkali nanti kita akan tanya jawab kembali biar pemirsanya juga penasaran bagaimana triknya menjadi sukses. Seperti itu ya kira-kira Bunda ya. Dan di sebelahnya Bunda Ratu ada seorang
wanita perempuan yang cukup cekatan, berbaju merah membara. Di sini hadir Bu Wasil Muroda, kayaknya sudah agak akrab juga dengan Bunda Ratu ini. Sama-sama pemberani semua di sini. Kayaknya saya aja yang agak penakut ini. Nah, Bu Wasil Muroda ini adalah seorang aktivis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, politisi lagi nih. Jadi bagaimana biasanya kalau tadi Bu Yuyun di ranah wasitnya para politisi, ya, yang juga harus tahu juga bagaimana cara politik. Bu Wasil Muroda ini adalah politisinya. Beliau jatuh bangun mungkin lebih sering jatuhnya daripada bangunnya. Menjadi politisi mulai sejak zaman mahasiswa sampai sekarang, maju terus pantang mundur. Monggo diperkenalkan Bu Wasil Muroda. Terima kasih Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya perkenalkan, nama saya Wasilatul Muroda, biasa dipanggil dengan Mbak Wasilah. Ya, kebetulan hari ini momentum Hari Kartini, jadi merefresh kembali. Jadi kita harus menyegarkan kembali semangat Kartini hari ini. Kartini masa kini. Karena memang basic saya adalah jadi politisi, jadi memang saya ini lahir dari dunia pergerakan, Pak Mansur. Mulai dari siswa, masih jadi siswa itu saya sudah aktif di kegiatan di pramuka, di OSIS. Kemudian jadi mahasiswa, masih tetap aktif di kegiatan. Hingga kuliah pun juga ini ya, sempat, tapi alhamdulillah kita masih bisa menyeimbangkan. Di kampus kita juga aktif di IPPNU, di PMII, juga pernah di GMNI walaupun tidak sesenior Pak Mansur ya. Jadi tapi memang matangnya di PMII, ya matangnya di PMII. Sehingga saya masih ingat perjuangan teman-teman perempuan saat itu ketika di DPR RI itu kuota perempuan masih sangat minim. Pada saat tahun 2000-an kita bersama teman-teman perempuan, aliansi perempuan ya, mendesak kepada mahkamah untuk secepatnya membuat sebuah keputusan affirmative action, mendesak memang kepada Mahkamah Konstitusi untuk benar-benar mewajibkan di partai itu untuk kuota perempuan, khususnya di KPU ya waktu itu, karena yang lebih konkret ada di KPU. Jadi saat itu begitu masifnya gerakan teman-teman yang pada akhirnya semangat itu membuahkan hasil sehingga adanya kuota 30% ya Bu Yuyun ya, itu adalah buah dari perjuangan teman-teman perempuan. Pada saat itu teman-teman itu sering mengadakan pertemuan-pertemuan. Kita sebagai perempuan harus masuk di semua partai gitu ya. Tergantung kamu mau masuk di mana gitu kan waktu itu. Di PKB monggo, di Golkar monggo, di P3 monggo, di PDIP Perjuangan monggo. Yang jelas perempuan harus aktif di partai politik. Karena apa? Di politik itu kan mengatur tentang ilmu ketatanegaraan ya. Yang mengatur hajat hidup orang banyak diputuskan di politik. Nah, bagaimana mungkin kita ingin membuahkan keinginan perempuan kalau kita sendiri tidak aktif di sana? Artinya tidak aktif di politik gitu ya. Makanya kita jangan acuh di politik. Karena politik itu sebenarnya sebuah strategi yang mengatur ilmu pemerintahan seperti itu. Di politik ada ada 3 fungsi di sana. Ada fungsi legislasi, di mana fungsi legislasi itu adalah
membuahkan produk-produk hukum. Segala kebijakan itu diputuskan di DPR, ya seperti itu. Kemudian ada fungsi budgeting yang mengatur tentang anggaran, kebijakan anggaran. Itu juga diatur di DPR, diputuskan di DPR juga. Ada lagi fungsi controlling, di mana fungsi controlling adalah fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Kalau saya melihatnya dari sisi fungsi legislasinya, ya, bagaimana kita mendesak pemerintahan agar kepentingan-kepentingan perempuan yang sifatnya adalah responsif gender bisa mewakili seperti itu. Alhamdulillah dengan kurun waktu sekian rentang waktu ada kemajuan yang sangat pesat dari kuota 30% itu, walaupun sebenarnya memang agak memaksa gitu ya, karena memang kita nggak mau munafik juga, perempuan itu masih takut masuk ke politik. Loh saya saja loh Pak Mansur sempat di ini sama teman-teman, masih tetap di politik ya Mbak? Loh kenapa? Sama ini kok nggak bosen sih Mbak di politik loh? Nah ini sesama perempuan ini, sesama perempuan. Saya heran, Saman tuh yang ngertinya politik itu, kalau mereka taunya kan politik itu kotor seperti itu ya. Padahal enggak. Sebenarnya sesungguhnya politik itu adalah kalau diseripkan dengan jiwa kemanusiaan luar biasa dampaknya. Itu teman-teman saja heran Bu Wasila terkait perempuan yang di politik, misalnya contohnya Bu Wasila. Apalagi kalau kita lihat suami, gimana Bu Wasila bisa menyeimbangkan dengan keluarga gitu kan? Misalnya kadang-kadang datang ke studio berboncengan sama putrinya, wah sudah ngajari juga ini, menulari juga ini perempuan. Itu meyakinkan seorang pasangan, loh ini loh saya di politik juga baik-baik, kan seperti itu. Mungkin Bunda di bisnis, Bu Wasila di politik, itu gimana meyakinkan keluarga? Kebetulan suami juga orang pergerakan. Jadi sama-sama orang sama-sama pergerakan, alhamdulillah. Sehingga ketika saya ada kepentingan, saya pamit, ya selayaknya seorang istri. Cium, kening suami seperti itu, ngapai hati Pak. Nggih, ngapai hati bahasanya. Supaya artinya bukan gini ya, selama itu untuk kebaikan, insya Allah sama suami itu diizinkan seperti itu. Karena memang beliau tahu persis kehidupan saya tidak bisa lepas gitu loh ya, dengan dunianya dia tahu gitu loh. Sehingga yang penting adalah untuk kebaikan, bismillah, sudah berangkat sudah. Itu pun saya seringkali berangkat sendiri, kadang pulangnya juga sendiri, dijemput. Justru suami yang bingung, udah nggak usah dijemput. Cuman kalau lagi-lagi ini aja, feeling kurang enak, baru saya. Feeling kurang enak tapi. Lagi-lagi harus nekat juga ya, seperti. Ya memang harus nekat perempuan. Seperti narasumber yang tadi itu. Harus nekat. Nah, kayaknya saya yang harus belajar nekat juga ini sama wanita-wanita di garda depan. Nekatnya tanda kutip Pak Mansur. Nekatnya tanda kutip. Gimana positif tadi. Oh iya. Iya. Jadi kita itu berani karena memang ya maknanya positif. Terus, ya. Di politik itu kira-kira Bu Wasila pernah punya pengalaman yang agak menegangkan, menakutkan. Saya pernah dengar katanya nih, Bu Wasila waktu bertugas di Papua itu sempat agak deg-degan juga itu. Ya. Mungkin bocorannya biar bagaimana kuatnya seorang aktivis partai gitu kan yang perempuan ini. Jadi ceritanya begini Pak Mansur. Saya malam gini ditelepon sama Pak Ketua, pastilah kamu ada penugasan dari DPP untuk Pilgub di Papua. Di Papua langsung berangkat tuh. Apakah langsung kamu iya. sanggup? Saya tidak langsung nyanggupi karena saya ada suami ya. Saya harus tetap izin ke suami. Langsung saya izin, saya minta waktu Pak, besok saya kasih jawaban seperti itu. Oke, malam saya kasih tahu suami bagaimana. Akhirnya suami merestui walaupun agak berat. Tapi saya kan harus merayu ya, harus merayu. Lah ini pinternya. Triknya ini yang luar biasa. Harus merayu. Artinya meyakinkan suami bahwa tujuan kita ini adalah tujuan lillah. Saya yakin kemana saja kalau tujuannya ini lillah, saya enjoy aja sudah, enjoy sudah. Itu tugas ke Papua itu kan sebuah daerah yang agak rawan itu. Ya. Kalau ke daerah misalnya Pasirian itu atau ke Banyuwangi itu masih mendingan. Ini saya bayangkan Papua aja sudah
orangnya keriting-keriting, pakai kutika gitu, pakai panah, kalau keliru kan bahaya juga ya Bunda ya. Kalau saya ditugas ke sana mikir juga itu. Kalau Bu Wasilah malah merayu suami supaya bisa ke sana. Ini gimana ini? Meyakinkan ya. Cerita di sana Pak. Iya. Alhamdulillah langsung direstui. Besoknya itu langsung berangkat saya Pak Mansur. Jadi hanya diberi waktu semalam, langsung diberangkatkan. Ya sudah, karena niatannya sudah Bismillah, sudah berangkat. Nah, nyampe di sana itu 1 bulanan lah, lebih kayaknya 1 bulan. Memang ada satu pengalaman yang agak-agak sedikit menakutkan ya, karena memang kita ini kan perempuan yang agak nekat juga. Maaf Bu Ketua KPU. di saat di sana itu kan pilgub ya. Di saat masa-masa tenggang itu kan tidak boleh ada satu kegiatan ya. Nah, saya itu mencuri stat, kan ilmu apa ya? Mulai mulai mikir. Ini stok ini masih ada, APK itu masih ada. Kalau nggak diberikan ini kan sayang gitu kan. Akhirnya mulai berpikir saya. Akhirnya saya bersama teman-teman tim itu sudah kita berangkat. Nah, kebetulan yang mau dikunjungi itu adalah satu tempat yang memang benar-benar di tengah lautan ini. Oh, ini perjalanannya enggak kayak antara Lumajang sama Lembeni, enggak ya, naik motor enggak gitu ya. Misalnya kita naik perahu. Naik perahu malah. Jarak tempuhnya 1 jam mau ke kampung itu, 1 jam naik perahu ini, diesel itu ya. Iya. Alhamdulillah bersama teman-teman, perempuannya saya ada 7 orang. Karena memang saya tidak tahu persis daerah itu, cuman karena ya nekat aja ke sana. Wah, orang sana itu gak maaf nih, karena memang kita juga melanggar ya, melanggar aturan ya. Ya karena memang kenekatan kita di sana, kita tuh parang kalau sana ya. Nah, parang. Nah, karena kita itu memang bagi-bagi APK, ya mohon maaf Bu Ketua, bagi-bagi APK akhirnya di sana ada tim yang memang lain rival ambil parang. Lah kita tuh mau diparang, sudah diparang teman saya itu. Sudah kena, ya mungkin punya aji-aji apa gitu ya. logisnya itu sudah luka, sudah ini. Nah, udah mau ke saya, dari teman satunya mau ke saya lah. Alhamdulillah memang Allah berkehendak lain ya. Lah, mau kan saya lu kena prank, ada daun, ada bambu. Jadi enggak sampai kena saya. Oh, kalau orang Papua itu kalau ada pelanggaran enggak lapor ke Panwaslu gitu ya. Langsung parang yang berbicara. Padahal kalau saat itu saya kena parang, ya karena saya nggak punya ilmu apa-apa. Kayak teman saya itu, kalau teman saya itu langsung nggak luka sama sekali Pak Mansur, hanya apa ya kayak abo gitu nggih. Ya kayak itu. Dan saya alhamdulillah saya lari langsung ke kapal saya. Ya Allah, saya ingat betul waktu itu. Ternyata tembus ke feelingnya suami, saya langsung ditelepon, ada apa? Nggak ada apa-apa. Ini kan saya, kamu jangan bohong gitu. Ternyata memang insting suami itu memang percaya. Ya, alhamdulillah waktu itu saya sempat ramai di KPU dan Panwas Kabupaten, Panwas ya. Ada saya sama-sama clear sudah alhamdulillah. Tapi memang ada satu pengalaman memang. Ya kenekatan saya juga termasuk. Berarti pengalaman itu tidak membuat Bu Wasilah takut ya, tapi semakin menunjukkan bahwa perempuan tidak segentar itu menghadapi situasi politik ya. Iya, tapi justru memberikan semangat saya, gitu ya, memberikan semangat saya untuk tetap eksis di politik, walaupun saya sudah berapa kali ya nyalek itu memang yang serius baru kemarin, karena memang maaf saya sendiri juga budget saya batasi gitu kan, sehingga memang tidak semua budget untuk dikeluarkan gitu loh. Ketika saya mulai berpikir kalau saya kalah juga saya tidak bermasalah, kalau saya menang saya juga tidak bermasalah gitu. Sehingga saya ambil amannya. Sehingga memang akhirnya usahanya mungkin dianggap kurang maksimal ya. Tapi memang saya punya feeling masuk politik itu tidak harus jadi anggota dewan kok. Begitu ya. Oh iya. Ya. Karena apa? Di politik itu kalau kayak kita di struktur, kita kan punya petugas partai. Petugas partainya adalah fraksi. Fraksi ini petugas. Jadi ketika kita punya sebuah rekomendasi kayak kemarin ya, saya sempat nongkrong di pasar gitu ya dengan pembeli UKM mulai merintih dalam artian, Mbak, bagaimana dampaknya corona ini ternyata luar biasa terhadap pedagang-pedagang, terutama di pasar, mulai jual belinya itu sudah mulai berkurang. Mereka mulai
gimana Mbak, ini saya sudah mulai berkurang omset saya, seperti itu. Nah, ada lagi, kebetulan saat itu saya ada bank detail gitu kan, Mbak bayar gitu kan. Orang kalau sudah kayak gitu kan, si Pak, corona sih Pak, gitu kan. Maunya pedagang, si corona minta maklum lah. Sampai ini ndak eling lah, gitu. Tak cair, kata cair, seneng kalau sudah waktunya bayar. Nah, seperti itu. Saya tahu persis. Akhirnya kan saya gini, makanya kan kemarin ketika saya rapat benar-benar ngomong lantang ke teman-teman fraksi untuk bisa memberikan rekomendasi bagaimana caranya ini fraksi ini memperjuangkan hak-haknya mereka, gitu kan. Dampak corona ini luar biasa terhadap Oke. pelaku usaha. Ini UMKM. satu cerita Seperti itu. Ya. Bu Wasila dalam memperjuangkan corona. Untuk tentang wanita dan corona mungkin kita lanjutkan nanti. Kita tahan dulu supaya netizennya penasaran. Kalau penasaran iklannya banyak ya Pak Operator ya. Seperti itu. Oke, berarti ini satu cerita yang luar biasa. Nanti para netizen juga bisa tanya juga. Waktu sudah 1 jam tidak terasa ini. Mungkin kita 1,5 jam lah. Jadi nanti ada barangkali tanya kepada Bunda Ratu, Bu Ketua KPU, ada Mbak Titik Viladanser maupun Bu Wasilah. Nah, terkait wanita, namanya bulan wanita. Hari ini wanita-wanita khususnya di Lumajang nampaknya juga ada di garda depan juga dalam menghadapi yang namanya COVID-19 alias Corona ini. Nah, saya ingin tanya dari segi seniman nih, seniwati kita ini adalah orang yang tertabrak blek Corona. Ada job pekerjaan, tidak bisa manggung, tidak bisa menunjukkan kebolehannya. Terus ngapain aja sampean di saat Corona ini? Apa stay at home, apa stay in the bed, di tempat tidur aja, atau bagaimana kira-kira Mbak itu? Tetap kita Pak, sesuai dengan peraturan pemerintah harus stay at home ya Bu ya. Jadi tapi saya di rumah, kalau biasanya saya ke luar daerah, ke luar kota, jadinya sakit semua Pak Mansur ya. Jadi saya sambil berkarya Pak di rumah. Gimana itu berkarya sambil di rumah itu ya Pak? Tidak ada yang nonton ini. Gini, ya memang ada hikmahnya juga untuk Corona ini. Saya bisa memperingati Hari Kartini dengan sendirinya di rumah sama anak-anak saya. Rias-rias sendiri Pak, foto-foto sendiri. Gitu gimana ya? Ibu Kartini dulu. Kalau enggak ada Corona mungkin saya enggak pernah memperingati Pak. Cuma ngerias terus, cari uang, nari-nari gitu aja. Malah tidak menikmati atau memperingati jenengan malah. Tidak, terus terang. Meskipun berangkatnya sebelum subuh kalau hari Kartini. Iya, kadang-kadang bareng maling Pak. Jam 2 malam sudah berangkat untuk ngerias, untuk ngelatih nari seperti itu. Terus saya pernah lihat ada video, ada seorang penari perempuan dari Villa Dancer gitu. Waktu corona ini kok nari sendiri gitu. Apa ndak biasanya ditonton oleh ratusan orang, puluhan orang, hari ini sendiri apa ndak canggung gitu kira? Mungkin dikira kalau seni itu gila ya Bu ya. Itu kok nari di sawaan, itu kok nari di oma dewi karpe dewi, seperti itu ada, seperti itu. Karena itu waktu kegiatan itu saya untuk memperingati Hari Bumi Pak. Hari Bumi, untuk Hari Bumi itu saya peringati harus di rumah juga. Dan saya ingat, saya ini hidup dari alam. Gimana saya untuk ke alam? Ya, saya ambil di Jalan Gunung Semeru itu Pak. Jadi di situ menari sendiri sampai nyeblong kedoan Pak, demi memperingati Hari Bumi. Orang lewat apa ndak kira itu? Bilang gini Pak, iya. Agak aneh itu Betul. waktu corona ini. Betul, gini. Mungkin gila karnaval gitu. Iya, seperti itu. Iya Pak, saya mungkin sering karnaval, sekarang saya enggak karnaval, makanya saya menari di sini Pak. Kenapa saya enggak di rumah? Di rumah juga membuat video Pak Mansur ya. Terus saya ingat di sini wisata sangat maju sebenarnya di Kabupaten Lumajang ya Bu ya. Bisa contohnya apa yang dikelola atau apa? Gini, saya nari di rumah aja, oke. Nari di alam, harus saya hidup dari alam, berarti saya harus juga nari di alam saya sapa dengan senyuman, mungkin nanti alam bisa tersenyum lagi, tujuan saya gitu Pak.
Jadi saya juga untuk mengangkat juga wisata mungkin Semeru itu ya di Lumajang ini biar terangkat juga namanya dari Hari Bumi ini, seperti itu Pak Mansur. Jadi itu adalah satu persembahan Untuk Hari Bumi itu kepada ya, alam ya. alam. Terus itu lagi Pak Mansur, saya nggak ke alam aja, saya hidup ini dari air. Nah, gimana saya caranya ya untuk bersyukur sama air? Saya tanya-tanya, di mana ya ada air terjun, air yang bagus pokoknya. Buat apa katanya anak saya yang setia mengikuti saya itu? Ya kita kan hidup pertama itu dari air. Air itu kehidupan buat manusia semuanya. Nah, saya itu, ada Bun di sana. Saya ke Mbagu Pak. Ya terus terang, saya memang orangnya dulu ya jarang-jarang kepanasan ya Bu ya. Maunya di gedung, ngerias, terus nari gitu. Itu ternyata di Mbagu itu ada air terjun seperti itu, bagus sekali. Ternyata saya hampiri Pak, banjir Pak di situ. Tapi ya harus gimana lagi? Saya sudah tema saya air. Gimana pun saya harus menari di atas air itu. Nah seperti itu. Terus lagi, apa lagi ya? Air. Saya terus api mungkin. Api juga untuk kehidupan masyarakat. Sebagai misalnya obor untuk sebagai penerangan. Nah, Bun kok alut terus ya Bun? Air, alam. Iya Nduk, kita berterima kasih sama alam. Sekarang saya akan mengangkat api. Nah, di situ ada obor Pak Mansur ya. Obor nggak ada minyaknya. Tetangga saya tanya, anak saya tak suruh beli Pak Mansur ya. Bun, ditanya tadi sama toko, kenapa kok beli minyak? Buat apa zaman sekarang kok beli minyak gitu? Biar nanti videonya kan tahu nanti, biar aja bilang ibu mau menari pakai obor. Menari saya Pak tapi di dalam rumah itu untuk obor itu seperti itu. Jadi saya bisa nari untuk mengangkat juga wisata-wisata yang ada di Lumajang ini khususnya seperti itu Pak Mansur. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi biarpun corona menerpa, yang namanya seniwati budayawan Lumajang tetap berkarya. Tetap semangat dan itu tidak boleh juga diremehkan. Kita ingat pada sekitar tahun 1600-an ada salah seorang seniwati putri daripada Panembahan Senopati ing Alogo, pendiri daripada Kerajaan Mataram, bernama Nyai Pembayun. Beliau adalah seorang penari yang luar biasa. Ketika Sang Sutawijaya atau Panembahan Senopati kalah berperang, dia menugaskan putrinya untuk menari di hadapan musuh-musuhnya. Dan satu kelemahan musuhnya, akhirnya sang musuh namanya Ki Ageng Mangir itu terpesona oleh kecantikan Sang Pembayun, sehingga selamatlah Kerajaan Mataram menjadi kerajaan besar hingga dewasa ini. Tentu profesi seniman adalah profesi yang tidak juga bisa kita remehkan, apalagi seniman dan seniwati yang seperti beliau-beliau ini punya karya yang terus produktif. Barangkali itu ya, Mbak, itu dia. Dan kepada tentu penyelenggara ini, Bu Yuyun lagi ini, penyelenggara itu seperti tadi itu kan ibarat wasit ya Bu Ketua KPU ya. Jadi saya itu kadang-kadang kalau melihat pertarungan itu kan, wasit tinju gitu kan, berkelahi ini politisi saling menyalahkan, kadang-kadang wasitnya yang dipukul kan gitu. Yang terjadi seperti itu, seperti kejadian tahun 2013 itu. Kok bisa Bu Yuyun Baharita harusnya KPU-nya 5 jadi 3 itu masih kokoh dan tidak kapok-kapok juga jadi KPU. Padahal banyak orang yang ngeri-ngeri sedap juga gitu. Menjadi KPU bukan hal yang kadang-kadang menyenangkan barangkali kalau situasinya lagi rumit. Itu bagaimana? Mungkin satu cerita yang mengesankan bagaimana
menjalani harusnya 5 orang menjadi 3 orang itu, mungkin bisa diceritakan pahit manisnya menjadi Komisi Pemilihan Umum. Ya, baik, terima kasih Bung Moderator. Seperti yang saya sampaikan bahwa yang namanya perjalanan begitu ya, perjalanan termasuk karir gitu, seperti yang saya alami, itu tidak ada bisa dikatakan manis terus begitu ya. Ada rasa asam gitu, ada pahit dan getir gitu. Ruang KPU seperti yang saya sampaikan memang bisa dikatakan lebih pasnya untuk ruang laki-laki gitu. Tapi sebagai seorang perempuan yang mungkin sudah dari sananya kami punya mindset dilahirkan dari ruang-ruang itu, sehingga rasa kapok itu akan terkikis begitu ya, akan terkikis dengan semangat mental baja kami menurut saya. Kalau ngomong perjalanan pahit ya pahit waktu itu ya, tapi seperti halnya dengan rasa obat begitu ya. Obat itu tidak ada yang manis gitu, tidak ada yang manis, tapi di balik pahitnya obat itu akan ada sesuatu yang indah begitu ya. Mungkin itu kalau mungkin saya boleh sedikit menganalogikan begitu ya. Sama dengan kami, kenapa kami masih mungkin tidak bosan begitu ya, tidak bosan untuk terjun ke sana. Menurut saya itu juga bagian dari keterpanggilan menurut saya, keterpanggilan. Jadi tidak serta-merta ada rasa keterpanggilan bagi kami begitu. Jadi apapun itu, malah kalau kadang-kadang tidak ada situasi yang rumit, kadang-kadang kangen juga ya menikmati situasi yang sulit itu ya. Ya, seperti yang tadi juga disampaikan oleh para narasumber, ada Bunda Ratu, Mbak Wasila, Mbak dari Villa Dancer itu ya. Kami di sini itu mungkin bisa dikatakan perempuan yang ditakdirkan sedikit aneh begitu. Artinya, iya, sedikit aneh, beda dengan wanita-wanita yang lain. Kenapa? Saya ikuti dari perjalanan awal cerita masing-masing pengalaman. Itu kalau boleh disimpulkan banyak pengalaman pahitnya sebetulnya. Akan tetapi saya tidak mendengar rasa kapok gitu. Bunda Ratu yang mungkin jatuh bangun ketika itu, Mbak Wasila yang mungkin ada pengalaman yang bisa dikatakan nyawa taruhannya, tapi nggak ada kapoknya. Mbak Villa Dancer juga demikian begitu kan. Ada rasa perempuan-perempuan yang mungkin beda dengan perempuan yang lainnya gitu. Contohnya beliau tadi ada inspirasi untuk tampil di tengah ladang persawahan. Kalau mungkin kita orang yang tidak memahami betul, mengkaji atau mungkin mengikuti, ada apa, kenapa saya melakukan hal-hal begitu, sama dengan kami begitu. Sebetulnya sama kita itu, hanya ruang kita yang berbeda, mungkin itu ya. Iya. Terus menghadapi situasi sedikit, barangkali bisa diceritakan. Saya lihat maskernya kok sangat menarik itu. Yeah. Tagarnya KPU lawan Corona. Ini KPU itu biasanya lawannya mafia-mafia, hari ini lawan Corona. Iya. Jadi mungkin era saat ini dunia lagi berduka gitu ya. Berduka. Mungkin tidak perlu saya jelaskan secara detail karena sampai di pelosok negeri pun semua tahu dan merasakan itu. Tidak hanya kami yang di kampung di daerah ini, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ada wabah yang mungkin bisa dikatakan harus kita perangi begitu ya. Dengan berbagai macam cara, upaya. Salah satunya KPU melawan Corona. Artinya beberapa yang sudah dijadikan SOP oleh pemerintah itu harus kita ikuti gitu. Kalau mungkin berbicara wabah saat ini, saya tidak pernah mendengar siapa yang tidak terdampak begitu. Seluruhnya terdampak. Pengusaha, termasuk KPU bisnis, terdampak juga ini. Kalau mungkin orang awam itu mungkin sepintas KPU apa hubungannya dengan Corona gitu. Kami sebetulnya pedih dengan adanya wabah ini. Kenapa? Yang mungkin bulan September besok itu teman-teman di
beberapa daerah itu harus melaksanakan pemilihan kepala daerah begitu ya, pemilihan di tahun 2020 itu harus tertunda. Mau tidak mau ya harus ditunda karena ada beberapa aspek yang mungkin tidak bisa dilaksanakan begitu. Tahapan penyelenggaraan pemilu sudah dihentikan total, artinya tidak ada tahapan karena ada wabah itu. Dan yang semestinya bulan September besok itu ada kegiatan pemilu ditundalah sampai bulan Desember. Dan mudah-mudahan ini real, artinya sampai dengan hari ini kan wacana bermacam-macam. Ada yang berwacana bahwa KPU jangan memaksakan untuk pemilihan di bulan Desember. Ada yang satunya lagi KPU harus segera melaksanakan karena berkenaan dengan akhir masa jabatan beberapa kepala daerah gitu. Ada cerita unik di tahapan yang karena corona ini calon kepala daerah itu mundur. Ada beberapa mundur karena wabah Kenapa ini, itu? nggak tahu alasannya apa. Apa karena kalau terlalu panjang biayanya juga bengkak? Nah ini yang kita kurang tahu, Cuman Pak ini Wasila adalah itu yang dampak lebih gitu paham. ya. Bisa jadi mungkin bisa beliaunya nanti menjelaskan itu. Iya. Saya jadi kadang-kadang berpikirnya kenapa ya? Yang mungkin awal beliau mungkin calon ini getol untuk semangat dan lain sebagainya, tiba-tiba karena wabah ini KPU menghentikan tahapan, kok mungkin berimbas ke calon kepala daerah tiba-tiba mengundurkan diri. Nah itu seperti sepintas yang saya ikuti di mass media. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau mungkin masyarakat awam tidak tidak berpikir kenapa KPU ada hubungannya dengan corona. Yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa dampak corona itu kemana-mana, termasuk ke institusi kami sampai tahapan penyelenggaraan pemilihan itu harus dihentikan sehingga terjadilah penundaan yang semestinya dilaksanakan pada bulan September ini diagendakan di bulan Desember. Ya mungkin sementara itu. Jadi untuk lembaga KPU tetap bergandeng tangan dengan pemerintah maupun masyarakat untuk tetap lawan corona. Seperti itu ya Bu Yuyun ya. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Barangkali kita ke Bunda Ratu. Tadi banyak yang penasaran kayaknya. Karena yang pertama penasaran cerita suksesnya, yang kedua penasaran topeng jurunya nanti. Jadi beliau ini memang misterius hari ini. Supaya masyarakat ya mahal juga mendatangkan Bunda Ratu ke sini mahal. Jadi saya pernah dengar cerita Bunda Ratu, cerita kesuksesan panjenengan itu wah memang benar-benar dari bawah. Ini benar apa enggak sih? Panjenengan itu pernah ketika satu waktu tahun berapa gitu jatuh bangkrut setelah bisnis talas yang agak tanda kutip gila itu. Itu pernah jadi pembantu rumah tangga, pernah ngojek. Ini kalau saya bayangkan aja saya sudah nyerah ini. Gimana, betul enggak itu? Pada tahun 99 itu kan saya bangkrut Pak ya. Jadi saya merangkak lagi bagaimana seorang wanita tidak gampang putus asa atau mengeluh. Orang mengeluh itu sampai tua ya tetap mengeluh. Rezeki kecil mengeluh, besar ya mengeluh Pak. Dan saya pribadi rezeki sebesar apapun itu saya syukuri. Jadi saya juga pernah jadi pembantu pada tahun 2004 sambil mencari modal. Juga ngojek saya itu tahun 2004 sambil nolongi bapak saya. Tetap di bidang Thales itu Iya juga? di Thales. Jadi saya terjun alih profesi membantu ayah saya di Thales. Sosialisasi mulai dari dusun ke dusun sampai desa sampai 16 tahun saya geluti sampai ada 7 kabupaten. Iya. Itu ketika panjenengan jatuh di bidang Thales pada awal-awalnya itu ya? Oh iya, itu pernah saya punya modal sedikit dari hasil ngojek pembantu. Gila ini. Iya, itu dipesan 1000 karung. Pada saat itu harganya Thales itu 40.000, 1000 karung kan 40 juta ya Pak. 40 juta.
Yang separuh itu uang dari pinjem, yang separuh dari hasil kerja keras saya. Jadi pembantu itu ya sambil jual sepeda motor. Itu enggak diambil busuk. Nggak Tapi diambil saya enggak busuk? menyerah ya. Itu enggak dibeli. Itu Itu- Bunda kok enggak mikir, waduh ini kayaknya enggak bakat ini saya bisnis ini. Enggak. Enggak Itu pernah karena berpikir gitu. saya yakin dan percaya bahwa kelahiran saya itu sama dengan apa yang saya geluti gitu. Hari lahir saya hari bumi. Jadi saya harus bekerja tekun di dalam bumi gitu. Hasil itu dari diyakini bumi seperti begitu itu ya. ya? Saya yakin dan percaya suatu saat nanti ada jalan untuk saya begitu. Setelah 2007 itu jalannya agak mulai terang seperti Iya, itu. mulai terang. Sedikit cerita dulu katanya juga sempat ditolak oleh perbankan maupun koperasi itu iya. gimana itu? Kalau orang tidak punya, siapapun menolak. Jangankan perbankan, saudara aja ya enggak ngereken. Jadi makanya saya mohon kepada wanita-wanita Lumajang jangan pernah putus asa, jangan menyerah dan jangan suka mengeluh. Ayo Tepuk kita tangan bangkit, bangkit. Pasti Tuhan bersama kita. Kalau kita itu tujuannya benar, itu pasti pertolongan itu dari yang di atas mudah. Contohnya saya sendiri nih Pak, saya itu tidak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba saya ditelepon oleh yang punya pabrik dari Jakarta. Yang punya pabrik. Iya, ini apa betul Ibu Siti Hairiyah? Betul. Saya ditanya, Ibu di sana katanya banyak talas. Banyak Pak, murah, saya tidak punya modal. Sampai sekarang saya dipercaya Pak. Itu mulai Karena tahun 2006. 2006 itu ya. Saya bilang banyak, murah, saya tidak punya modal. Habis dihabiskan orang yang iri hati ke saya. Iya, iya. Jadi dipeseni tapi bohongan gitu. Terus Pak. dari pabrik gimana kemudian? Ya sampai sekarang Oh, kita sampai tetap sekarang kerja ini sama ya? Pak. Iya. Iya, iya. Yang saya isi sekarang itu ada 10 pabrik, yang Sebelum pabrik. home industry ada 7, yang 3 itu pabrik besar yang untuk ekspor, 1 Itu nama usahanya Bunda Ratu kalau boleh tahu Iya. apa nama usaha atau UD atau apa? Kalau saya nama usaha saya Sang Ratu. Sang Ratu ya. Sang Ratu ya. Terus kalau julukan saya Ratu Tales itu dapat dari Cirebon. Pak. Wah, kok mahal sekali. Kan ke Cirebon naik. Ceritanya gini, ada satu saudara di sana yang sudah saya percaya supplier lah ya di sana yang mewakili saya di sana di pabrik. Mobil saya kan datang sampai 2 tiap harinya. Bu, kalau ratunya kalau pesen ke Bu Ratu ini pasti datang tales itu gitu, Pak. Itu dapatnya Ya, gelar di Bu sana Ratu itu ya? satu desa, itu home industry Pak, mengolah Untuk tales talas ya? saya itu. Jadi ya perlu diketahui para netizen, nama Bunda Ratu itu bukan beliau yang menyatakan Bukan. diri. Bukan orang Lumajang yang menyatakan diri Dari Sang Cirebon. Ratu, tapi Ya. gelar kehormatan dari kota Cirebon. Iya. Bayangkan naik bis saja ke sana mahal, apalagi nyari gelar Terima kasih itu. kepada Pak Haji Oon yang telah memberi gelar Ratu Tales itu. Terima kasih. Luar biasa. betul. Dan sampai sekarang jadi merek. Iya, iya, seperti saudara sudah. Seperti itu ya, Iya, Bunda Ratu. iya. Nah, itu biasanya pengiriman tales itu setiap hari kalau kondisi normal itu sampai berapa? 1 truk sampai 3 truk Pak. Itu dari 7 kabupaten. Dari 7 kabupaten ya. Iya, per truknya itu isinya 7 ton. Oh, enggak Jadi- bayangkan saya. Ya. Jadi sepak terjang saya itu sudah liku-likunya itu banyak. Ya. Yang pasti kalau sekarang kan ketok seneng ya, susah itu lek diakali. Itu. Ya, itu untuk produk-produk kalau di supermarket apa untuk produk-produk tales? Kalau yang saya isi itu kalau di Indomaret itu ada rasa lokal. Rasa
rasa lokal. Rasa lokal Oh, yang rasa lokal. ambasadornya Chelsea Olivia. Oh, ambasadornya Mbak Chelsea Olivia. Ya kalau di kalau yang di Alfamaret ada Nakitos atau Ciptaro itu punya Bos Raffi Ahmad. Bos Raffi. Ya. Ya, Tapi jadi saya pernah merasakan itu. Kalau netizen nanti para penonton yang terhormat nanti makan tales Nakitos atau rasa lokal, ya. rasanya sudah bukan kayak tales. Rasanya sudah kayak Dan saya kentang. punya produksi sendiri Oh, Pak punya, yang bisa diceritakan harganya itu berapa? limbah jadi berkah. Jadi begini, yang gede-gede saya kirimkan ke bos-bos. Oh, untuk Yang pilihan-pilihan kecil-kecilnya untuk mengangkat tenaga kerja di sekitar itu kecil-kecilnya saya produksi. Yang kemarin itu iya, ya enggak beda jauh rasanya juga enak. dengan Jadi ini ya, potato gitu ya. Masyarakat Lumajang kalau membutuhkan keripik tales datang ke Sang Ratu di Barat Koramil Senduro. Kalau yang punya duit silakan beli, yang enggak punya saya kasih. Luar biasa. Nah, keuntungan bagi netizen dan para penonton yang nonton acara ini, kalau enggak punya duit bisa diberi oleh Bunda Ratu. Betul. Nah, khususnya yang enak yang deket-deket Senduro. Kalau yang dari sini agak jauh dari. Karena memang jalan saya itu seperti itu Pak. Jadi di dalam rezeki kita ada hak orang lain. Amin, amin. Tapi dengan adanya corona Pak gimana itu corona ini itu terdampak menghadapi? sekali Pak. Jadi penurunan order. Biasanya permintaan itu banyak, jadi yang pabrik-pabrik besar itu libur, dampaknya ya ke petani. Harganya menurun, terus kayak petani mau ke hutan tidak imbang lah. Oh, tidak imbang ya. Dan memang corona itu dampaknya ada positif dan negatifnya Pak. Gimana itu kira-kira? Negatifnya kita tidak kerja. Iya. Tapi bagaimana kita bisa jadi menjadi wanita tangguh itu kan? Iya. Walaupun tidak kerja harus punya celengan nabung kan Pak ya. Iya. Apa yang ada dikeluarkan kan begitu. Jadi untuk saya kondisi corona memang terpuruk, bagi petani saya juga se-Jawa Timur juga terpuruk, tapi jangan mengeluh. Kalau kita tidak mengeluh, Tuhan pasti akan mengganti 3 kali lipat. Amin, amin. Tuh. Pesan Bunda Ratu kepada masyarakat Lumajang. Karena positifnya corona itu satu, kita bisa cuci tangan. Kebersihan terus termasuk menerus, iman. ya. Kan betul, Pak ya. Terus kayak jaga jarak. Jadi kita memang walaupun tidak corona juga harus jaga jarak. Seperti itu ya. Iya. Untuk saat ini mungkin Tuhan marah, laki perempuan peluk-pelukan kan begitu ya. Betul. Itu alam yang melarang. Dan yang ketiga, sekarang hidup itu berjamaah. Ya, gimana Pak, ya? itu kira-kira? Berjamaah itu dalam arti kan yang punya memberi yang kurang punya. Iya, betul. Itu yang diminta oleh alam memang Pak. Amin. Jadi bukan jamaah salat tok, hidupnya juga harus seperti ini. Itu saya merenungi kalau setiap malam saya tidak bisa tidur gitu ya Pak ya, banyak pikiran, itu saya ambil positifnya. Oh ternyata juga positif. Dan nanti setelah corona berakhir Pak, insya Allah Indonesia ini akan maju Pak, membaik. Amin. Membaik. Amin. Jadi wanita-wanita Lumajang jangan suka mengeluh. Memang ini bukan 1 atau 2 orang, ini 1 dunia. Jadi saya mendoakan mudah-mudahan corona cepat berakhir agar kita semua bisa bekerja lagi. Kita berdoa kepada Tuhan semoga cepat dibinasakan corona ini. Tapi tetap kita harus jaga kebersihan, social distancing juga
mematuhi peraturan pemerintah, insya Allah kita Ya, selamat. cuma satu yang tidak boleh jaga kebersihan dilanjutkan, kebersihan dompet kayaknya Bunda. Iya, ya kita harus lebih irit lagi Pak, Iya. harus teliti. Jadi Mungkin program UD Sang Ratu dalam menghadapi corona untuk masyarakat sekitar atau apa, barangkali ada program sosialnya atau apa barangkali. ya ini masih Tetap menyemangati wanita-wanita Lumajang pada khususnya dan masyarakat Lumajang dong pada umumnya juga ya Bunda ya. ya. Dan kita kembali kepada politisi yang berbaju merah ini, hal yang luar biasa. Jadi sebagai politisi tidak harus menjadi anggota dewan seperti tadi. Bu Wasilah bukan dewan saja, tetap turun ke pasar-pasar mendengarkan aspirasi rakyat. Kan seperti itu ya Bu Wasilah. Iya, Pak. Nah, di saat corona apa program dari pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menghadapi pencegahan ataupun dampak sosial corona, barangkali mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bu Wasilah. Ya, terima kasih Pak Mansur. Memang dampak COVID ini luar biasa dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Lumajang, sehingga kita sebagai partai pelopor harus tanggap terhadap keresahan yang ada di masyarakat. Hari ini teman-teman itu sudah beberapa melakukan kegiatan, ya. Di antaranya Baguna sudah melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa tempat, insya Allah semua di masing-masing kecamatan, 21 kecamatan, di beberapa tempat yang potensial untuk ini ya, tempat umum khususnya, di sekolah, di pasar, pokoknya di tempat-tempat umum. Kemudian yang kedua juga melakukan pembagian masker. Kebetulan saya yang diberi tanggung jawab untuk pembuatan masker. Alhamdulillah kita bisa memberdayakan perempuan-perempuan untuk bisa menjahit masker. Memang kita sengaja tidak pesan di konveksi atau di mana ya. Jadi kita memberdayakan perempuan-perempuan untuk yang punya keahlian skill menjahit untuk membuat masker, di mana maskernya itu nanti dibagikan ke masyarakat Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah hari ini kita sudah membuat masker, insya Allah 12.000 masker, belum ketambahan lagi, jadi sekitar 20.000 masker yang sudah terbagikan di Kabupaten Lumajang. Mungkin ya masih ada beberapa yang belum kebagian, ya mohon maaf, memang kita masih tahap awal dan insya Allah akan kita lanjutkan di hari-hari selanjutnya, karena hari ini kita juga masih tetap membuat masker seperti itu. Dan langkah selanjutnya rencananya memang kita beberapa teman anggota fraksi juga sudah membagikan nasi seperti itu ya di masing-masing dapil. Itu adalah kegiatan person dari masing-masing fraksi seperti itu, tanggapnya aja. Kalau untuk partai seperti masih ini ya, rencana ke depan mau bikin dapur umum dan lain sebagainya. Jadi untuk pencegahan mungkin memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini masyarakat di desa terutama masih banyak yang belum memahami dampak dari COVID ini, seperti itu. Karena saya sempat
sempat ketemu dengan beberapa masyarakat yang ada di desa. Kalau untuk di kota insya Allah sudah paham semua. Tapi kalau untuk yang di desa itu mereka hanya taunya kan di TV. Dianggap itu sebuah tidak nyata seperti itu. Padahal sudah saya sampaikan bahwasanya dampaknya COVID ini luar biasa sehingga pemerintah sampai melanjutkan tidak boleh sholat berjamaah seperti di masjid untuk yang daerah zona merah, Jumatan kayak gitu ya. Itu memang benar-benar sebuah keputusan yang sudah dipertimbangkan seperti itu. Ini juga masih ada beberapa yang memang masih egonya itu masih artinya tidak seutuhnya menerima apa yang menjadi keputusan pemerintah. Ini edukasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Itu. Kemudian ada lagi saya sempat bertemu dengan para UKM seperti itu. Saya yakin sehingga pada saat rapat kemarin fraksi ya saya sampaikan ke teman-teman fraksi bahwasanya dampak corona terutama untuk mungkin tadi sudah disampaikan dari budaya, dari seniman seperti itu. Tidak saja dari seniman, saya mewakili dari UKM, dampaknya juga luar biasa. Ada yang sempat mengalami pembayaran angsuran seperti itu. Ya saya sampaikan, artinya kebijakan pemerintah, pemberitaan presiden itu belum seutuhnya tersampaikan kepada masyarakat yang ada di desa khususnya. Ya, karena memang karena akses informasi atau lain sebagainya, karena belum tersosialis secara bagus, itu perlu pendampingan. Pendampingan ya kita ini termasuk yang memang yang lebih tahu yang harus mendampingi. Bagaimana skemanya kalau misalkan usahanya sudah menurun padahal mereka punya tanggungan di perbankan. Ini kan kalau hanya sekedar ngomong tapi tidak didampingi juga tidak bisa Pak Mansur. Jadi memang harus didampingi karena mereka rata-rata orang awam belum paham betul terhadap skema di perbankan. Itu harus didampingi seperti itu. Nah, kemudian keresahan dari teman-teman UKM terhadap di pasar terutama ini kan banyak ya Bang Tetel bahasanya itu karena memang bank itu lebih mudah. Aku nyelih duitnya gitu cuma setor KTP saja sudah dapat uang gitu kan. Padahal maaf Pak Mansur itu bunganya juga lumayan. Harapan kita posisi rentenir ini kalau bisa harapan kita itu diambil alih oleh pemerintah gitu ya. Pemerintah harus hadir. Pemerintah jadi rentenir atau Bukan. Pemerintah menghabisi rentenir? Iya. Artinya pemerintah harus menghabisi rentenir. Menghabisi rentenir ya. Posisinya harus diganti oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah hadir di situ? Nah, betul. Seperti itu ya Bunda ya. Nah. Misalkan di pasar ada sih tempat simpan pinjam di situ. Ya, punyaan yang dikelola oleh pemerintah. Sekiranya mudah, jangan dipersulit sudah. Yang penting punya usaha. Udah kamu mau pinjam, biasanya ya, maaf kalau di pasar-pasar itu kan pinjamnya nggak lama. Nah, kayak gitu. Lah ini harus bisa benar-benar tersampaikan. Mungkin gitu ya. Bunda Ratu ada pendapat terkait Bang Titit. Monggo. Pelaku bisnis sedikit ya, Bu Asila. Ya, terima kasih. Memang kalau pemerintah itu menghapuskan rentenir, berarti harus bertanggung jawab, mengganti posisinya begitu. Dan jangan berbelit-belit, masyarakat itu tidak mau ruwet gitu loh. Apa yang dilakukan oleh para rentenir misalnya hanya dengan KTP itu bisa dapat, terus sekarang daftar besok bisa, itu pemerintah juga harus seperti itu, begitu Pak. Seperti itu. Itu ya pada intinya. Dan mungkin masyarakat bisa berpindah dan bunganya lebih ringan lagi begitu. Barangkali itu ya, oke. Itu Bunda Ratu yang sudah pengalaman di tingkat masyarakat seperti itu. Nah, terkait Bu Wasila sebagai aktivis wanita ya, artinya banyak berkegiatan terkait ke banyak kalangan wanita ya. Hari ini corona ini saya melihat wanita banyak terdampak, misalnya suaminya kerja di Jakarta, sudah di PHK, gak bisa pulang. Lah si wanita ini bagaimana? Apakah Bu Wasila yang akan dikerjakan terhadap dampak khususnya terhadap kaum wanita atau perempuan pada khususnya? Apa yang akan dilakukan? Ya, cara memperingati Kartini hari ini itu ya memang harus
Kartini masa kini yang lagi kena dampaknya COVID ya. Tentunya harus benar-benar menjaga keberlangsungan hidup, khususnya di keluarga. Kalau Kartini masa kini tidak akan berpikir keluarga saja, tapi akan berpikir untuk keluarga yang lain. Ini kalau Kartini masa kini. Jadi tidak hanya berpikir keluarga diri sendiri, tapi berpikir untuk keluarga orang lain. Artinya kita memang harus berbagi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Seperti itu. Karena Pak Mansur, sebenarnya itu yang menjadi garda depan untuk pencegahan COVID itu adalah masyarakat. Wabil khusus di lingkup kecil adalah ibu, di mana ibu adalah perempuan, seperti itu. Bagaimana caranya ibu itu benar-benar menjaga kebertahanan, keberlangsungan hidup di keluarga. Bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana anak-anak, suami, dan keluarga itu bisa terbebas dari virus. Ini kan sebuah pemikiran seorang ibu. Iya kan? Misalnya saya keluar, bagaimana saya pulang itu ada kekhawatiran kan. Namanya virus itu kan menempel ya. Kita harus misalnya ganti baju sebelum masuk rumah dan sebagainya. Itu adalah sebuah skema yang memang benar-benar kita lakukan ya, khususnya selaku ibu. Itu. Kemudian yang kedua, apalagi suami-suami yang kena PHK. Saat ini kita benar-benar diuji bagaimana cara mengatur skema belanja rumah tangga. Biasanya misalkan sehari itu habis 100, kita hemat seminimal mungkin gitu ya, seminimal mungkin. Karena kita belum tahu sampai kapan ini akan berhenti ya, sampai kapan. Kita tidak tahu. Sehingga butuh skill untuk mengatur keuangan keluarga, benar Pak Mansur? Betul. Jadi biasanya saya itu hari ini saya biasanya pengen beli ini, saya tunda keinginan nafsu untuk apa ya, membeli apa-apa itu. Jadi harus prioritas mungkin hari ini adalah kebutuhan pangan, seperti itu ya Pak Mansur. Yeah. Jadi bagaimana cara mengaturnya sudah. Ini juga yang bisa mengatur adalah perempuan Bun hari ini. Benar-benar kita memang ada di garda depan sebenarnya di dalam keluarga, seperti itu. Mungkin itu Pak Mansur yang pesan saya yang disampaikan kepada ibu-ibu. Oke, terima kasih banyak. Barangkali sudah hendak terasa 1,5 jam ya diskusi ini. Saya mungkin netizen sebenarnya masih ingin berpanjang-panjang, tetapi mungkin dibatasi waktu. Barangkali nanti akan ada acara-acara berikutnya yang lebih mungkin bisa tidak membuat penasaran lagi siapa itu Bunda Ratu, siapa itu Bu Yuyun Baharita. Udah. Kebetulan hari ini tidak hanya hebat, tapi nekat. Pada ketawa semua. Saya ini yang agak kurang nekat hari ini, kalau dibanding beliau-beliau ini ya. Dari Dana Diaksa Tirta Fitra, jos itu ya, gitu aja. Nggak banyak. Wah. Wah, nanti biar penasaran yang akan datang itu. Jadi judulnya nanti Sang Ratu Melawan Rampok. Oh iya, ini cerita yang luar biasa. Dan ini dari netizen bernama Tulus Rawidianto, Bunda Ratu Talas jempol 3. Wah, luar biasa. Ada lagi Tisa Fanika Dewi Lestari, untuk semuanya jempol 2. Dan ada lagi dari Luli Suko, Bu Ratu Talas. Kayaknya manggil tapi tidak ada mikrofonnya, jadi manggil Bu Ratu Talas. Terima kasih kata Bu Ratu Talas. Salam untuk Bu Luli Suko. Jadi barangkali itu saya sebagai host atau pembawa acara dalam diskusi kali ini menyatakan terima kasih banyak kepada wanita-wanita di garda depan Lumajang ini. Perlu diketahui saudara-saudara Lumajang, Nusantara itu luar biasa hebat, punya wanita-wanita yang luar biasa seperti yang saya sebutkan tadi.
Lumajang juga punya sejarah Nararia Kirana yang hebat. Nararia Kirana seorang penguasa perempuan pertama yang membentuk yang namanya Kadipaten Lumajang, tepatnya di sekitar daerah Candipuro. Kepada para wanita di Lumajang di bulan Kartini, jangan lupa Nararia Kirana, jangan lupa Candi Gedong Putri di Candipuro adalah inspirasi bagi kita, bagi teman-teman wanita Lumajang dan generasi Lumajang pada umumnya. Hari ini kita tetap berpedoman stay at home, jaga jarak, dan lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri acara diskusi ini. Matur nuwun kepada para netizen semua dan para narasumber. Kita berjumpa lagi pada acara yang akan datang.